Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Selamat siang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, baru saja hari ini, tadi pagi saya dapat kehormatan besar kedatangan Ibu Puan Maharani. Kebetulan beliau Ketua DPR RI, tapi juga pimpinan PDP Perjuangan. Tapi lebih dari itu sebetulnya saya merasa sangat dekat sama keluarga Ibu Puan, keluarga Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima RI, tapi juga dengan Pak Taufik Kemas. Jadi hubungan kekeluargaan yang sudah lama terjalin, mungkin sudah generasi ketiga gitu. Orang tua saya juga dekat sama orang tua Ibu Mega, dan seterusnya. Kakek saya juga sama Bung Karno. Jadi kunjungan ini saya kira bukan hal yang baru, bahwa kita juga sekarang harus memikul tanggung jawab politik di partai masing-masing, membuat sebetulnya hubungan kita lebih mudah, lebih cair. Jadi kita punya setelah tadi Mbak Puan berkenan untuk mulai latihan naik kuda. karena tahu bahwa di sini ya kita melatih kuda juga untuk mendukung juga olahraga equestrian ya. Beliau sesudah itu saya sempat kita makan-makan ramah tamah, dan habis itu kita berbincang-bincang. Kita bicara beberapa masalah. Intinya adalah kita sepakat untuk terus berkomunikasi dengan baik untuk melanjutkan persahabatan dan hubungan kekeluargaan. Dan karena kita banyak pandangan yang sama secara ideologis, kita partai kebangsaan, kita komit kepada Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Persatuan Nasional, kerakyatan. Jadi saya kira suasana sangat akrab, sangat baik, dan ke depan saya optimis kita akan bersinergi dengan baik. Walaupun ini tentunya kita juga akan dengan ketenangan ya, dengan kejernihan berpikir. Yang penting orientasi tadi kita sepakat demi kebaikan bangsa dan demi kepentingan rakyat Indonesia. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Jadi terima kasih Mbak Puan, kehormatan, rombongan yang sangat lengkap, sangat kuat. Sebelum Mbak Puan juga kita dapat sedikit tausiah ya, ceramah falsafah Jawa dari Pak Bambang Pacul. Kenapa di belakang? Itu pandong. Jadi ya, beliau mengupas tentang pendopo dan sebagainya. Saya kira itu, Mbak Puan, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra beserta seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas sambutan yang hangat pada kesempatan ini. Saya diperkenankan untuk mencoba kuda kesayangan beliau. Ternyata naik kuda itu juga perlu satu keberanian, satu semangat
untuk kemudian bisa bersama bersinergi bersama kudanya supaya kudanya itu enggak kita arahkan ke kanan jadi ke kanan, kita arahkan ke kiri jadi ke kiri. Dan ternyata tidak semudah yang saya lihat di film-film atau di TV-TV. Naik kuda itu juga perlu teori yang baik dan benar. Ketenangan. Perlu ketenangan. Nah, Nah, ketenangan nggak boleh grogi. Itu juga mungkin saya datang ke sini dengan penuh ketenangan karena saya merasa datang ke rumah keluarga sendiri. Seperti yang tadi disampaikan Mas Prabowo, memang hubungan kami, keluarga kami itu sudah jauh berjalan. Pasang surut di politik itu hanya satu bagian. Namun yang paling penting itu adalah silaturahmi kekeluargaan yang tetap terbina walaupun berbeda pandangan dalam menuju satu tujuan politik. Tapi kita tetap bersama, bersinergi, dan intinya sebenarnya adalah bagaimana membangun bangsa dan negara itu bersama-sama bergotong royong, dan yang terbaik adalah untuk rakyat. Jadi tentu saja pada pertemuan ini bukan hanya kali ini, kita akan tetap menjalankan pertemuan-pertemuan yang lebih panjang sehingga membuka komunikasi dan ruang bahwa dalam menuju tahun 2024 itu kita bersepakat bahwa semuanya itu harus dilaksanakan dengan baik dan benar, dengan satu tujuan yang nyata bahwa bagaimana kemudian menjalankan cita-cita dalam membuat Indonesia menjadi lebih baik, lebih hebat, dan tentu saja dijalankan dengan bergotong royong. Jadi hari ini kami berdua, Pak Mas Prabowo dan saya juga, kalau boleh disampaikan, adalah Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mempunyai kesepahaman dalam membangun bangsa. Kita akan terus menggali satu pemikiran yang sama sehingga nanti pada saatnya tentu saja akan kita putuskan mana yang terbaik dalam membangun bangsa dan negara di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kembali atas semua kehangatan dan sambutan sebagai keluarga, dan tentu saja insya Allah pertemuan ini akan membuahkan hasil yang lebih baik untuk bangsa dan negara di kemudian hari. Itu mungkin pengantar dari kami berdua. Kita boleh buka sesi tanya jawab, Mas? Boleh, dengan catatan pertanyaan jangan susah-susah. Ya. Ya. Pak Prabowo dan juga Bu Puan, Kanipi Puan mempertanyakan berkaitan dengan pertemuan kali ini. Tadi kan dinyatakan bahwa memang sudah dibangun kesepakatan dalam arti memang keluarganya sudah lama dari sejarah zaman dulu gitu ya. Apakah memang sudah ada konklusi berkaitan dengan kunjungan politik dari Safari Puan terhadap Gerindra hari ini? Apakah sudah ada keputusan? Monggo, Mas. Jadi saya kira konklusi yang paling jelas ya Mbak, kita bertekad untuk melanjutkan komunikasi politik dengan terus-menerus, dengan terbuka, Ya. dengan apa adanya, dengan kesungguhan, kehangatan, dan tadi orientasinya adalah untuk kebaikan bangsa negara, kepentingan rakyat kita. Saya kira itu konklusi hari ini. Jadi ini baru mungkin untuk awal musim politik yang akan datang, ini mungkin baru awalan, Bu. Tapi seterusnya mungkin tidak tiap minggu naik kuda. Mungkin. Beliau kan ketua DPR, benar nggak ya? Saya Menteri Pertahanan, bisa diketok kepala saya, Pak. Ya, komunikasi dengan baik, dan ini banyak tokoh-tokoh nih yang akan ya. Kita nanti seperti itu konklusinya, ya. Jadi ini bukan pertemuan yang pertama karena sudah berkali-kali ketemu, tapi ini dipastikan juga insya Allah bukan pertemuan terakhir ya Mas Bowo ya. Pasti. Jadi kita akan tetap menyampaikan secara terbuka, membuka ruang bagi kedua kami ini untuk tetap kemudian menguatkan tekad bersama sehingga pada waktunya kami akan kemudian mengatakan atau meneruskan pembicaraan ini ke satu hal yang tentu saja semata-mata adalah tujuannya untuk bangsa dan negara, yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ya. Izin Prabowo dan Bu Puan, saya Diko dari Kompas TV. Pak, tadi kan kalau kita dengar pintu kerjasama itu sangat terbuka lebar walaupun tidak disinggung soal koalisi.
penegasan saya pertanyaan pertama saya, apakah kemudian Gerindra sudah bekerjasama dengan PKB, apakah turut dibahas koalisi tersebut, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita tahu dari tahun lalu nama Pak Prabowo dan Bu Puan ini santer diisukan jadi capres dan cawapres, bahkan sudah ada yang deklarasi Pak di beberapa daerah, bahkan kalau tidak salah pada beberapa waktu lalu di Jawa Barat juga sudah ada. Saya tidak akan menanyakan apakah kemudian akan bekerjasama capres-capres atau tidak, tapi memungkinkan atau tidak Pak pola Pak Prabowo dan Bu Puan. Terima kasih. Jadi kalau Anda tanya memungkinkan atau tidak memungkinkan, saya kira ya dari segi teori kemungkinan ya pasti memungkinkan. Ya kan? Kalau memungkinkan, ya kan? Ya. Kalau tadi kan demi kebaikan bangsa dan negara, kenapa tidak? Tentunya ini masih perjalanan masih panjang, ya kan? PDIP harus memikirkan Gerindra dan tapi bagi kita demi apapun demi kebaikan bangsa dan negara kami siap laksanakan. Dan dari awal waktu kita juga deklarasikan kerjasama dengan PKB, dari awal kita mengatakan itu juga terbuka, kita ingin juga kerjasama yang besar, yang solid. Ya, Indonesia ini perlu satu hal yang demokrasi kita tidak boleh istilahnya nyontek selalu. Demokrasi mana, negara mana, kita ada ciri khas demokrasi kita. Demokrasi kita ini kekeluargaan, benar nggak? Ya kan? Jadi kita apa saja mungkin untuk kebaikan bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu jawaban saya loh kira-kira Mbak ya. Nggak salah kan? Betul, setuju. Kita harus hati-hati loh sama wartawan. Sudah bilang jangan sholat susah-susah. Udah dikasih makan belum nih wartawan? Oke, cukup? Itu perempuan. Ya. Ya, silakan. Ya. Kompas sudah 2 kali. Saya katakan tadi ya, Mbak, ini kan kita ceritakan bahwa kita mau lanjutkan komunikasi politik terus-menerus. Dan juga beliau sampaikan, beliau juga akan keliling ketemu partai-partai lain. Dan kami juga akan, inilah demokrasi Indonesia, kita buka peluang, buka komunikasi dengan semua pihak, ingin cari alternatif yang terbaik. Rakyat Indonesia perlu alternatif yang terbaik. Saya kira itu kesimpulan kita. Tadi Pak Niko mana? Tadi apa? Siapa? Saya Pak, Niko Pak. Mana? Sini Pak, sini Pak. Oh kau. Kok Cuma suara penegasan aja dari Mbak Puan kan tadi, apakah di pertemuan tadi juga membawa pesan dari Ibu Mega aja sih Pak? Apakah kan karena teman sayangan Bapak? Ya, namanya membangun komunikasi politik itu, apalagi untuk kebaikan bangsa dan negara itu tentu saja kan nggak bisa cuma 1 hari kemudian selesai. Banyak hal yang harus dibicarakan. Dan bagaimana kemudian masyarakat itu melihat bahwa kami ini partai politik itu paham dan sama-sama menyadari dan tentu saja siap berkomitmen kapan sih waktunya bertanding dan kapan waktunya bersanding. Jadi apa pertemuan yang akan tentu saja dilakukan oleh semua ketua umum partai politik. Namun kalau saya itu ditugaskan oleh ketua umum saya sebagai ketua DPR sesuai dengan hasil rakernas untuk bisa bertemu dengan para ketua umum. Tentu saja nanti akan ada waktunya Ibu Megawati sendiri yang akan ketemu dengan para ketua umum. Jadi ini penjajakan yang dilakukan hari ini adalah tentu saja untuk membangun ruang komunikasi sehingga kita itu bisa bersama-sama bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara, dan kami bisa menunjukkan kepada masyarakat, kepada rakyat seluruh Indonesia bahwa dalam kemudian menuju pemilu yang akan datang, walaupun kita itu nantinya akan bertanding dalam
menentukan berapa jumlah suara yang kemudian dipercaya oleh rakyat dalam setiap partai politik. Tentu saja sesudahnya atau sebelumnya kami ini tentu saja harus menunjukkan komitmennya bahwa saat bertanding kami akan bertanding, namun saat bersanding kami akan bersanding. Kalau kemudian ditanya apakah ada kemungkinan, ya semua itu menurut saya semuanya itu ada kemungkinannya ya Mas Bowo ya. Tidak ada yang tidak mungkin di politik demi kemajuan bangsa dan negara. Kalau kemudian ada pesan atau tidak dari Bu Mega, nggak mungkin saya ada di sini kalau nggak bawa pesan. Dan pesannya itu cuma saya dan Mas Bowo yang tahu. Karena kalau nggak ada rahasianya nggak seru dong. Masa belum apa-apa udah dibuka semuanya. Ini kan yang juga ditunggu oleh media kan. Sebenarnya rahasia-rahasia lanjutan apa yang kemudian akan kita umumkan di waktu-waktu yang akan datang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Komitmen dari kami berdua dalam membangun bangsa, yang pertama ya Mas Bowo ya, kemudian yang kedua bagaimana sebagai partai politik kita bisa membangun politik yang santun, bersukaria, tanpa bermusuhan, kemudian bagaimana kemudian memberikan kepercayaan kepada rakyat bahwa sebagai partai politik kamu ini memang akan menjalankan pesta demokrasi sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa dan negara. Itu cukup? Oke. Ya, terima kasih.